Debat kami ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudara Saud Sihotang, selaku Ketua Pelaksanaan Pemilu 2020. Kepada Saudara Saud, kami Halo persilakan. Pak. Terima kasih untuk MC. Horas, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat melaksanakan debat calon ketua dan wakil ketua BEM tahun 2020 ini dengan secara online. Saya mengucapkan terima kasih kepada kemahasiswaan dosen dan keseramaian NTD. Dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Tahan Siombing yang dapat menghadiri dan mengikuti acara debat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BEM, MPM, ini dengan online. Sebelumnya, kami dari panitia memberitahukan bahwa debat ini harus dilakukan secara online, karena mengingat pandemi corona masih berlanjut. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat melakukan debat kepada kedua paslon, dan junjung tinggi sportivitas dan sifat 3M. Dan saya juga berharap kepada kedua paslon dapat memberikan jawaban-jawaban yang terbaik yang dapat membangun Institut Teknologi Dell. Saya juga menghimbau kepada seluruh peserta debat agar menjaga ketenangan dan kenyamanan agar debat dapat berlangsung dengan tertib. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam mahasiswa. Selanjutnya, kita dengarkan kata sambutan dari Pak Tahan Sihombing, selaku dosen dan kemahasiswaan Institut Teknologi Dell. Kepada Pak Tahan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena meskipun dengan keadaan seperti ini kita masih tetap bisa bersilaturahmi. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilu ITDEL ya. Jadi yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Terutama kepada Saud Sihotang dan jajarannya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat untuk kedua paslon yang telah bisa sampai kepada tahap ini. Inilah awal dari latihan untuk kepemimpinan kalian di masa depan. Nah, saya berharap nanti ketika debat bahwa kalian bisa mengutarakan ide-ide yang kreatif dan solutif untuk membangun kampus kita dari segi perspektif mahasiswa. Nah, siapapun nanti yang akan memenangkan pemilihan ketua BEM dan wakil ketua BEM, saya berharap tetap saling support karena tujuan kita semata-mata untuk kemajuan kampus kita. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan kontestasi politik di luar sana ya. Tetapi ini juga bisa menjadi ajang pelatihan buat kalian, terutama untuk yang paslon. Jadi bersyukurlah kalian sudah bisa pada tahap ini. Yang terakhir, saya mengucapkan sekali lagi selamat berkompetisi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudara Alex Simbolon, selaku Ketua BEM Institut Teknologi Dell, periode 2019-2020. Kepada Saudara Alex, kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Mbak. Siang, Lek. Ya, jadi singkat aja untuk kedua paslon yang akan debat untuk siang ini, debatlah dengan sportif, jangan menjatuhkan satu sama lain, tunjukkan keunggulan masing-masing, dan berikan yang terbaik gitu. Untuk yang sebagai pendengar, mari kita menilai secara objektif, jangan subjektif dari orangnya, karena kita dekat atau gimana. Dari sinilah, walaupun nggak semua mahasiswa menonton, tapi udah semua di sini ada perwakilan setiap angkatan dan juga dari BEM dan juga MPM yang akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan juga kepada KPU yang telah menyelenggarakan, terima kasih udah dapat mengimplementasikan dalam debat secara online juga. Dan juga kepada Pak Tan, terima kasih sudah mau hadir Pak. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih. Sebelum kita memulai debat antar paslon, marilah kita mendengarkan visi dan misi dari setiap calon kandidat Ketua dan Wakil Ketua BEM Institut Teknologi Del periode 2020-2021. Kepada paslon pertama, kami persilakan. Shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, paslon pertama. Kami paslon pertama dari pasangan Surya Nainggolan dan Yosef Redisiano Bruto mempunyai visi misi yang akan kami paparkan. Yang pertama, visi kami. Visi kami adalah mewujudkan BEM ITDL yang aktif dan reseptif dalam menyinergikan pelayanan untuk mahasiswa ITDL dan masyarakat. Dalam mendukung visi tersebut, kami akan menerapkan 4 misi. Yang pertama, menciptakan dan menjaga suasana kampus berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun internal berdasarkan kekeluargaan dan profesionalisme. Yang ketiga, mewadahi dan memfasilitasi pengembangan minat bakat mahasiswa dalam rangka mendorong pencapaian serta meningkatkan iklim prestatif di ITDL. Dan yang keempat, menjadi promotor dalam memberi solusi bagi mahasiswa dan masyarakat. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Pada paslon kedua, kami persilakan untuk selanjutnya kepada paslon kedua kami persilakan. Cik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, pasangan calon nomor urut 2, Vincent Immanuel Tamunan dan Albertinus Daniel Siahaan. Di sini kami akan memaparkan atau menyampaikan visi dan misi kami. Yang pertama itu saya akan menyampaikan visi kami, yaitu terwujudnya BEM ITDL sebagai Oke, saya akan mengulanginya. Visi kami yaitu terwujudnya BEM ITDL sebagai badan eksekutif yang aktif, progresif, dan sinergis. Adapun yang mendukung visi kami memiliki 4 misi. Pertama, membangun sikap kritis dalam menanggapi permasalahan mahasiswa secara komprehensif. Yang kedua, meningkatkan minat dan bakat mahasiswa dalam perkuliahan, organisasi, dan kompetisi. Yang ketiga, menjadikan BEM ITDL sebagai wadah penemuan ide yang memiliki kontribusi dan dedikasi kepada kampus. Yang keempat, menjadikan program kerja BEM yang tertunda pada periode sebelumnya. Sekian dari kami, itulah visi dan misi kami. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan aturan selama pelaksanaan debat. 1. Debat akan berlangsung dalam 3 sesi. Dengan pembagian waktu per sesi, yaitu sesi kedua dari jam 13.50 sampai jam 14.15. Sesi ketiga dari jam 14.25 sampai jam 15.00. 2. 5 menit sebelum acara debat dimulai, paslon dan seluruh peserta yang bersangkutan memastikan bahwa diri mereka masing-masing sudah melakukan join pada aplikasi Zoom. 3. Pada sesi 3, masing-masing pasangan calon melemparkan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya dan melakukan debat antar kandidat atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Keempat, durasi waktu dalam menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh moderator untuk setiap paslon ketua dan wakil ketua BEM adalah 2 menit. 5. Para paslon calon ketua dan wakil ketua BEM hanya boleh menjawab atau menyanggah ketika telah dipersilahkan oleh moderator. Keenam, para paslon calon ketua
Ketujuh, para paslon calon ketua dan wakil ketua BEM tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar atau tidak terpuji hingga menyinggung lawan bicara. Kedelapan, para paslon calon ketua dan wakil ketua BEM diizinkan untuk berdiskusi dengan calon pasangannya ketika sedang tidak menjadi pembicara. Kesembilan, para paslon calon ketua dan wakil ketua BEM tidak diperkenankan berkomunikasi dengan peserta lainnya saat ada pembicara. Kesepuluh, seluruh peserta wajib untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi para paslon dan peserta lainnya. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Kesempatannya, izinkan saya sebagai moderator untuk memaparkan pertanyaan yang telah ditetapkan. Pada sesi ini akan diberikan 4 amplop yang terdiri dari amplop A, amplop B, amplop C, dan amplop D. Para paslon hanya dapat diberi 1 kesempatan dalam memilih keempat amplop tersebut. Untuk paslon pertama, kami berikan kesempatan untuk pertama sekali memilih 1 amplop dari amplop ini. Untuk paslon pertama kami persilahkan. Amplop B. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari amplop B. Pertanyaan dari B. Setelah saudara terpilih, program apa saja yang baru yang akan Anda rencanakan dan apa pendapat saudara tentang program tersebut dan apa alasannya? Saya ulangi. Setelah saudara terpilih, program apa saja yang akan Anda rencanakan dan apa pendapat saudara tentang program tersebut dan apa alasannya? Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu Anda akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Paslon pertama kan persilahkan. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, apa hal baru yang akan kami berikan kepada BEM ketika kami nanti terpilih menjabat ketua dan wakil ketua? Nah, hal baru yang ingin kami utamakan itu adalah yang pertama adalah masalah mewadahi minat bakat. Nah, jadi minat bakat di ITDL ini kan kita tahu ada banyak dan sudah tersegmentasi kan. Ada misalnya beberapa bidang, contohnya kayak ada yang minat programming atau gimana. Jadi yang kita utamakan itu adalah wadahnya yang kita sediakan agar mereka bisa berkembang dalam wadah tersebut. Nah, wadahnya inilah yang kita benahi ke depannya. Salah satu contoh wadahnya ini adalah UKM. UKM sebagaimana kita tahu, di ITDL ini sendiri banyak yang terkendala. Kendalanya adalah tidak punya program kerja yang memadai, yang sesuai. Lalu ADART-nya tidak ada. Sehingga tidak terlaksana kegiatan yang diharapkan. Nah, jadi kami akan melakukan bimbingan dulu kepada mereka untuk membuat ADART, lalu kami akan membantu mereka untuk membuat program kerja mungkinnya nanti. Nah, program kerja ini sendiri pasti balik mereka juga, mereka yang paham apa yang mereka butuhkan ke depannya. Tujuannya agar UKM ini lebih aktif. Menambahi yang dikatakan oleh Saudara Surya, untuk langkah konkret yang pertama akan kami lakukan yaitu mendorong setiap UKM agar membuat ADART-nya masing-masing. Karena saat ini hanya beberapa UKM saja yang memiliki ADART yang jelas. Kalau dasarnya saja tidak ada, bagaimana kegiatannya bisa jalan? Setelah ADART rampung, maka nanti pemimpin dari UKM itu akan rapat bersama dengan anggotanya, membicarakan bagaimana program kerjanya. Kalau memang program kerja yang dapat itu memang hasil pembicaraan bersama, pasti kegiatan yang akan kita lakukan bisa kita usulkan. Dengan demikian, minat dan bakat mahasiswa itu pasti akan bisa dipenuhi oleh BEM itu sendiri. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih untuk paslon pertama. Selanjutnya untuk paslon kedua kami persilakan untuk memilih amplop yang telah tersedia. Amplop C. Pertanyaan dari amplop C yaitu pertanyaan dari Keasramaan dan KPU 2019. Kepemimpinan yang jelas sekaligus mampu menjadi
teladan bagi yang dipimpinnya. Seringkali juga kegagalan seorang pemimpin terletak pada ketidakmampuan menjadi seorang teladan. Pertanyaannya ialah, apakah arti penting keteladanan bagi paslon dan bagaimana komitmen paslon untuk menjadikan kepengurusan BEM yang baru nantinya mampu menjadi pemimpin sekaligus teladan bagi para mahasiswa. Saya ulangi, apakah arti penting keteladanan bagi paslon dan bagaimana komitmen paslon untuk menjadikan kepengurusan BEM yang baru mampu menjadi pemimpin sekaligus teladan bagi para mahasiswa. Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu Anda akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Paslon kedua kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mitupani. Keteladanan itu sangat penting bagi kami, karena keteladanan itu merupakan hal yang nantinya akan ditiru dan dicontoh. Komitmen kami adalah kami akan menumbuhkan sikap yang menyerah dan bekerja keras untuk, dan nantinya kedua hal inilah yang nantinya akan menjadi sebagai pendongkrak untuk melancarkan semua rencana kami dan semua kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih. Oke, untuk menjawab soal dari KPU, keteladanan yang kami miliki itu yang pertama itu adalah martuhan. Seperti contoh, di mana kami sebelum memulai debat ini, kami terlebih dahulu berdoa agar berjalan dengan baik. Dan keteladanan yang kedua yang dapat kami miliki yaitu sifat kepemimpinan, di mana kami memiliki partisipasi aktif dalam departemen dan kegiatan yang ada. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan jawaban kami tentang keteladanan dari KPU. Keteladanan yang kedua yang kami miliki yaitu sifat kepemimpinan, di mana kami berpartisipasi aktif dalam departemen dan kegiatan yang ada di Institut Teknologi Del ini. Salah satu contoh rekan saya yaitu Panitia PC 2019, di mana dia terlebih dahulu sudah menjadi role model bagi mahasiswa angkatan 2019. Terima kasih untuk paslon kedua. Acara selanjutnya akan kami berikan kepada MC. Sesi 1 telah berakhir. Sebelum masuk ke sesi kedua, kita akan beristirahat selama 10 menit. Lanjut. Lanjut. Kayaknya ya. Setuju kan lanjut semua kan? Ya, setuju Saud. Oke. Kita akan melanjutkan Lanjut sesi aja. debat berikutnya, di mana pada sesi ini, adapun teknis dan aturan yang dimiliki sama seperti sesi sebelumnya. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Koneksi. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai moderator, di mana pada sesi ini pertanyaan yang akan saya bacakan dijawab oleh kedua paslon. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini berasal dari MPM. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan paslon terhadap kinerja BEM pada periode lalu dan berikan penilaian baik kritik maupun ide baru yang mampu kalian kerjakan apabila terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM, memberikan perbedaan yang positif. Kami persilakan kepada paslon pertama untuk menanggapi terlebih dahulu. Waktu Anda dihitung ketika mulai berbicara. Kami persilakan paslon pertama. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami kinerja BEM sebelumnya sudah cukup baik. Melihat begitu banyak. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan sudah dirasakan oleh saya, khususnya setahun belakangan ini. Kemudian ketika ada suatu masalah, misalkan masalah wabah ini, BEM aktif untuk menaikkan apa solusi yang hendak diinginkan mahasiswa. Jadi menurut saya selama ini sudah cukup aktif, namun ada satu hal yang mungkin saya rasakan sendiri sebagai orang yang suka
berkompetisi gitu, seperti tidak diwadahi keinginan saya untuk berkompetisi. Jadi nanti yang seperti yang kami katakan pada sebelumnya, hal pertama yang akan kami lakukan itu pembenahan UKM. Bagaimana membenahi UKM ya? Yaitu dengan menggalakkan namanya pendorongan ADRT. Oleh karena hal yang tadi, ADRT sudah jalan, program kerja sudah jalan, maka dengan ada UKM nanti mahasiswa pasti bakatnya akan di-cover oleh BEM itu sendiri. Jadi menurut saya yang kurang masalah di wadahan memfasilitasi mahasiswa dalam hal yang telah saya sebutkan tadi. Untuk menambahi, ya seperti yang sudah disampaikan wakil saya juga, bahwa BEM itu sudah bekerja dengan baik, cukup baik menurut saya juga. Nah, mungkin yang kita hadapi sekarang itu adalah kendala. Contohnya kayak sekarang kan, kita mengalami PJJ karena corona. Nah, dampak dari situ semua apa? Banyak acara-acara yang tertunda. Nah, jadi ke depannya, kalau misalnya ada hal seperti ini lagi, atau kendala, maka kami akan menyelesaikannya sebaik mungkin. Mungkin kalau misalnya acaranya tidak jadi, ada alternatifnya yang akan kami buat ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2 kami persilahkan untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Waktu Anda akan dihitung ketika mulai berbicara. Kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari MPM. Kinerja BEM periode sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Namun, beberapa ada program kerja BEM yang terhambat karena wabah yang terjadi sama-sama kita ketahui, yaitu COVID-19. Jadi, sesuai dengan misi kami yaitu menjalankan program kerja BEM periode sebelumnya, kami akan koordinasi terhadap BEM sebelumnya, dan ditambah kami akan menjalankan program-program kerja yang akan kami susun pada periode kami sendiri. Sehingga pada periode kami itu berjalan program kerja dengan baik. Salah satu contohnya kami akan koordinasi terlebih dahulu juga kepada UKM, terfokus untuk UKM, kami akan menyuruh UKM supaya membuat timeline kegiatan rutinnya, sehingga kami dapat mengambil langkah untuk menjalin komunikasi dengan BEM perguruan tinggi lainnya untuk membuat suatu kompetisi atau kerjasama lainnya dalam bentuk lainnya yang bertaraf nasional di kampus. Sehingga apa? Semua itu merujuk ke arah prestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon yang kedua. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua berasal dari angkatan 2019. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa itu nepotisme? Apakah dengan mengatasnamakan prodi, kemudian wajib memilih prodi yang sama itu disebut nepotisme? Pertanyaan terakhir, bagaimana memastikan untuk pemilihan anggota setiap divisi BEM jauh dari kata nepotisme? Untuk paslon kedua kami persilakan menanggapi terlebih dahulu. Waktu Anda dihitung ketika mulai berbicara. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut kami itu nepotisme itu adalah lebih memilih saudara atau keluarga dibandingkan kemampuan yang ada. Jadi, menurut kami jika seseorang itu melihat karena prodinya belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja walaupun dia seprodi, dia lebih memilih karena melihat kemampuan, skill, atau bagaimana cara memimpin seorang pasangan calon tersebut. Sehingga tidak bisa dikatakan jika dia memilih satu prodinya, maka dia akan melakukan nepotisme. Mungkin seperti itu. Baiknya ada baiknya
kita kan lebih baik jika kita mengetahui siapa yang akan kita pilih. Jadi kita lebih pasti mengetahui teman kita yang mana yang memiliki kemampuan dan mana yang memiliki tanggung jawab yang baik, sehingga atas dasar kemampuanlah kami nanti akan memilih divisi-divisi yang kami tentukan nantinya. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon kedua. Selanjutnya, untuk paslon yang pertama, kami persilahkan untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Waktu Anda akan dihitung ketika mulai berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, nepotisme menurut kami sendiri itu adalah memilih golongan tertentu atau orang-orang tertentu karena kita punya kecenderungan terhadap dia. Contohnya kayak kita itu suka nengok dia karena dia itu satu keluarga kita. Kalau didasarkan dengan hal tersebut, maka itu hal tidak baik. Tapi kalau didasarkan dengan profesionalisme seperti visi kami nomor 2, profesionalisme, maka kalau berdasarkan profesionalisme maka itu bukan nepotisme. Jadi menurut kami sendiri, tidaklah harus seorang mahasiswa itu memilih yang satu prodinya. Ya nggak masalah kalau misalnya dia memilih prodinya juga. Kalau memang dia berkapasitas dan dia percaya terhadap orang tersebut, kenapa harus diragukan? Tapi dasarnya bukan karena satu prodi. Karena dia percaya terhadap orang tersebut. Dalam bekerja nantinya, kami sudah menerapkan misi, yaitu bekerja dengan berlandaskan kekeluargaan dan profesionalisme. Nanti kami akan melihat, misalkan di Depkominfo, orang-orang yang di Depkominfo kan orang-orang yang mungkin mengerti mengenai publikasi atau editing. Jadi memang kami akan membuat parameter yang tepat untuk menyeleksi orang-orang yang tepat juga ke masuk ke departemen itu. Misalkan di Diptek, mungkin dia orang yang punya riwayat kompetisi terhadap satu hal, bisa masuk ke sana. Jadi kami akan berusaha untuk membangun parameter yang memang dia sesuai dengan bidangnya. Tidak hanya misalkan aku kenal sama si dia, karena aku kenal maka aku masukkan dia. Hal-hal yang seperti itulah yang akan kami lakukan ketika kami terpilih nanti. Selain kami profesional, kami akan bekerja dengan prinsip kekeluargaan, di mana anggota kami nantinya akan kami anggap sebagai keluarga kami, supaya kami dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon yang pertama. Selanjutnya, pertanyaan ini pertama sekali akan diberikan kepada paslon pertama dan nantinya dapat ditanggapi oleh paslon yang kedua. Pertanyaan ini berasal dari BEM. Semisal ada masalah yang terjadi di kampus dan kalian Maaf, saya ulangi. Semisal ada masalah yang terjadi di kampus dan kalian dipaksa mahasiswa lain untuk membela hak mahasiswa yang mungkin berakibat lepas jabatan atau bahkan skorsing. Apa yang kalian lakukan? Waktu dan tempat kami persilakan untuk paslon pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Semisal kami diperhadapkan suatu masalah dan membela hak mahasiswa, maka dan berakibat kami itu bisa skorsing atau lepas jabatan. Apa yang kami lakukan? Yang pertama kami lakukan itu tinjau dulu apa masalahnya. Kalau memang masalahnya itu mahasiswanya yang nyeleneh, istilahnya udah benar gitu, tapi mahasiswa menuntut untuk yang lebih baik lagi, untuk yang ke merekanya. Contohnya masalah rambut. Nah, kalau misalnya masalah rambut ini kan aturannya kita itu kan kayak harus rapi gitu kan. Nah, standar rapi ini banyak mahasiswa yang kurang paham gitu. Jadi banyak mahasiswa juga yang menuntut. Nah, kalau nanti ke depannya kami terpilih, kami itu melakukan hal seperti ini. Yang pertama kami diskusi dengan pimpinan, dan kalau sudah diberi solusi, dan misalnya kelonggaran, maka mahasiswa harus komitmen juga menjaga kepercayaan dari pimpinan tersebut.
Nyatanya kan kita sering melihat kenapa Pak peraturan bisa muncul lagi tiba-tiba, karena mahasiswanya juga terkadang merusak kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, itu kasarnya. Menambah yang dikatakan saudara Surya, kami akan melihat apakah mahasiswa yang bermasalah itu memang dia benar gitu. Kalau memang dia benar akan kami bela. Bagaimanapun caranya akan kami bela kalau dia benar. Tetapi kalau memang dia sendiri yang salah, gimana kita membela sesuatu yang salah gitu? Ya siapapun yang salah ya wajib salah gitu. Kalau memang dia benar, saya yakin bahkan dosen sekalipun akan membela mahasiswa itu kalau memang mahasiswa itu benar. Tidak mungkin kita paksakan sesuatu yang salah untuk kita benarkan. Kalau udah salah ya salah, kalau benar ya benar, begitu. Kami seperti itu nanti jika kami bekerja nantinya. Jadi demikian dari kami, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada paslon yang pertama. Untuk paslon yang kedua, kami persilahkan untuk menanggapi dari jawaban atas paslon pertama. Waktu Anda akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Oke, begini. Mengenai jawaban dari paslon nomor 1, disebutkan seperti contohnya adalah razia rambut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mungkin hanya karena permasalahan rambut, seseorang, Anda sebagai ketua BEM itu diskorsing? Terima kasih. Baik, kami akan berikan kepada paslon pertama untuk menanggapi atas pernyataan paslon yang kedua. Itu adalah contoh, terima kasih atas kesempatan ya. Nah, masalah rambut ini adalah contoh kecil dari yang kita hadapi. Masih banyak contoh-contoh yang lebih besar. Tapi bentuk nyatanya kayak gitulah, contohnya rambut. Misalnya kita bermasalah dengan rambut, apa yang dilakukan? Walaupun kita membela mati-matian, kita tetap kena poin kan? Itu kayak pengibaratan aja, kalau misalnya ada masalah nanti, dan kami harus lepas jabatan, maka kami harus tinjau ulang lagi. Bukan karena kayak mana permasalahannya. Jadi tinjau lagi gimana masalahnya, tengok titik terangnya, diskusikan solusinya. Nah, dengan demikian balik ke mahasiswanya. Sanggup nggak melaksanakan komitmen dan kepercayaan dari pimpinan yang diberikan itu. Kalau misalnya mereka diberi kelonggaran, dan kalau misalnya diperketat, mungkin sanggup nggak mereka menjalannya. Inti dari yang kami sampaikan yaitu kami siap membela apabila mahasiswa itu memang benar. Akan kami bela semampu kami. Dan apabila mahasiswa tersebut salah, kami tidak bisa membuat keadaan salah itu menjadi benar. Mungkin itu saja inti dari yang kami katakan tadi. Yang disampaikan Susura tadi itu salah satu contoh apa masalah yang mungkin selama ini ada di mahasiswa. Sekian. Terima kasih untuk paslon pertama dan paslon kedua yang telah menanggapinya. Selanjutnya pada pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua paslon. Pertanyaan berasal dari kemahasiswaan. Masalah sebagian warga negara Indonesia adalah kurangnya pemikiran kritis terhadap informasi yang diterima, baik itu informasi berupa ilmu, berita, dan lain sebagainya. Misalnya di kelas, sangat sedikit mahasiswa yang memberikan pertanyaan ataupun memberikan komentar terhadap materi yang sedang dipelajari. Apa peran BEM yang bisa kalian berikan untuk meningkatkan pemikiran kritis mahasiswa, khususnya di Institut Teknologi Del? Untuk paslon kedua, kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Adanya pertanyaan atau komentar yang diberikan seorang mahasiswa kepada dosennya, itu menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki minat terhadap mata kuliah tersebut. Jadi, terlebih dahulu, mahasiswa itu harus tahu, harus mengetahui minatnya itu ada di mana.
apakah dalam perkuliahan, organisasi, atau kompetisi. Dan kami sebagai BEM akan berkoordinasi kepada Himapro khususnya untuk membahas minat dan mahasiswa tersebut agar dapat ke depannya lebih baik. Demikian. Seperti tadi yang dikatakan ketua saya, kami akan menekankan kepada setiap Himapro agar lebih menunjang setiap untuk peningkatan bakat dan minat dari setiap prodinya, sehingga lebih efisien dan lebih terfokus untuk mempelajari setiap apa yang dimiliki dari prodi-prodi tersebut. Jadi seperti ekstrakurikuler bagi setiap prodi-prodi yang akan nantinya semakin baik nantinya. Terima kasih. Dan contoh nyata yang akan kami lakukan yaitu adalah adanya interest group di masing-masing Himapro sehingga berjalan dengan baik. Apa yang akan dibahas di Himapro tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon kedua. Selanjutnya untuk paslon pertama, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Ini mengenai meningkatkan sifat mahasiswa yang kritis ya. Jadi kalau menurut kami sendiri sifat kritis itu berasal dari diri masing-masing mahasiswa. Tapi kami akan mewadahi bagaimana caranya. Salah satu caranya itu menyebarkan informasi yang memang akurat gitu. Misalkan pada saat ini banyak informasi mengenai COVID-19 yang menyimpang. Misalkan di sini ada ini. Jadi kita mau edukasi melalui penyebaran berita-berita yang memang sesuai gitu, biar mengajarkan mahasiswa bahwa sebenarnya ada loh berita yang memang nyata adanya, bukan berita yang hoax. Berarti mereka bisa, kita sebagai penggerak supaya mereka menjadi orang yang kritis. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk jadi kritis, tapi bisa kita gerakkan mereka menjadi orang yang kritis. Salah satunya dengan memanfaatkan wadah tadi. Mungkin aja kita bisa menyebarkan informasi yang memang sudah terjamin ini ya kebenarannya. Dengan demikian mereka niat untuk kritisnya pasti akan menumbuh. Kita nggak bisa memaksakan mereka untuk berkritis. Itulah ditambahi. Nah, contoh nyata yang pernah saya lakukan sendiri waktu PJJ ini adalah udah beberapa kali ada kasus kita dengarkan bahwa ada yang terkena nih di daerah Lagoboti. Itu masih awal-awal kita PJJ. Dan di situ karena ada hoax yang tersebar itu saya langsung bertanya ke pihak terkait. Yaitu Bu Arlinta contohnya kemarin. Bu Arlinta merespon dan saya akhirnya memberitakan informasi yang benar yang sudah disampaikan oleh Bu Arlinta. Nah, jadi yang mau kami sampaikan juga, jika ada suatu berita, yang kita utamakan itu adalah sumbernya dulu. Siapa pihak yang bisa kita yakinkan, yang kita yakini punya informasi yang jelas tentang hal tersebut. Nah, kalau kita sudah dapat yang jelasnya, maka baru kita bisa menjadi agen untuk penyebaran yang benarnya. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon yang pertama. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua paslon. Pertanyaan berasal dari angkatan 2017. Pertanyaannya adalah terkait masalah atau sikap apatis dan kepedulian sosial. Salah satu tantangan dalam menghadapi generasi kita saat ini atau generasi 4.0 adalah munculnya sikap apatis atau ketidakpedulian. Sikap apatis dapat menjadi ancaman dalam mengembangkan suatu organisasi atau komunitas untuk dapat berjalan dengan baik. Salah satu contoh sikap apatis di dalam kampus kita adalah tidak mau menghadiri suatu acara atau kegiatan jika tidak diwajibkan atau diberi sanksi atau pemberian poin. Pertanyaan, bagaimana pandangan paslon terhadap tersebut dan jelaskan menurut paslon bagaimana cara menumbuhkan kepedulian sosial atau menghilangkan sikap apatis di lingkungan mahasiswa DEL agar nantinya semua program BEM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Untuk paslon pertama, kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, jujur saja kita melihat
ada acara BEM. Terus ada banyak mahasiswa yang tidak ikut dalam acaranya. Bahkan sekalipun sudah diberi sanksi dan sudah diingatkan, tetap saja ada yang kabur. Nah, berarti apa yang salah? Kita cek dulu, mahasiswanya salah atau tidak. Memang mahasiswanya yang malas atau bagaimana? Yang kedua, kita perhatikan, acaranya sudah benarkah? Maksudnya seperti ini. Apakah dia menarik? Kendala selama ini kan kenapa mahasiswa nggak mau datang lagi ke acara-acara? Karena mereka udah tahu pola-polanya. Ah, ini pasti begini-begini aja. Nggak ada inovasi atau gimana gitu. Nah, jadi ke depannya itu yang kita perhatikan dulu. Cek dulu mengapa mereka tidak mau datang. Pasti kan ada kendalanya kan? Atau ada alasannya. Yang kedua, perbaiki acara kita. Manajemen acara kita ini yang kurang baik kalau selama ini yang kami perhatikan. Nah, kalau itu sudah tercapai, diharapkan mahasiswa itu aktif serta dalam setiap kegiatan yang ada di Institut Teknologi Del. Dilanjutkan. Kita tidak bisa pungkiri juga, kita itu punya jadwal yang padat gitu. Jadi kadang-kadang saya sendiri kadang bingung gitu, tiba-tiba minggu depan katanya ada acara ini. Jadi salah satu mungkin solusi yang akan kami lakukan itu akan memberitahukan jadwal-jadwal kegiatan yang mungkin akan diikuti mahasiswa mulai jauh hari. Jadi dari jauh hari mereka sudah mendapatkan gambaran, mungkin tanggal sekian kami akan seperti ini, tanggal sekian akan seperti ini. Kadang yang terjadi selama ini, banyak mahasiswa itu yang memang tidak tahu gitu. Tiba-tiba ada acara atau gimana pun. Jadi sebenarnya kesalahan mahasiswa, ada juga sih kesalahan mahasiswa, tapi dengan adanya seperti itu pemberitahuan, maka mahasiswa sudah bisa menyiapkan jadwal, jadi alasan untuk tidak mengikuti kegiatannya itu jadi lebih minim lagi. Jadi demikian acara pasti akan diikuti dengan baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon pertama. Selanjutnya untuk paslon kedua, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke, saya akan menjawabnya. Hal pertama yang pokok masalah itu adalah dari diri kita sendiri yang pertama, yaitu sifat kepedulian. Seperti contoh kecilnya itu adalah sifat peduli yang harus kita tanamkan, itu adalah lihat sampah ambil. Itu adalah contoh kecilnya. Dan kita harus menilai kembali. Ada saatnya kita yang membuat acara, ada saatnya juga kita akan harus menghadiri acara tersebut. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah saling menghormati yang pastinya. Mau bagaimanapun acara tersebut bagus atau tidaknya, hal yang paling utama itu adalah menghargai. Di mana kita itu menghargai jerih payah seseorang itu untuk membuat acara tersebut. Bagaimana jika di saat kita yang membuat acara itu tidak dihargai orang lain? Dan bahkan itu tidak dihadiri oleh mahasiswa lain. Pasti kecewa kan? Jadi hal yang pertama harus kita tumbuhkan itu adalah dari diri kita sendiri, yaitu sifat kepedulian dan saling menghargai kepada sesama. Mungkin demikian. Mbak, memang kita ketahui banyak waktu yang tiba-tiba. Jadi membuat kita bingung ketika ingin menghadiri suatu acara. Jadi kami akan lebih baik lagi dalam memberikan informasi seperti dan akan lebih sigap dalam merencanakan semua hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon yang kedua. Pertanyaan ini pertama sekali akan diberikan kepada paslon kedua dan nantinya jawaban dari paslon 2 dapat ditanggapi oleh paslon yang pertama. Pertanyaan dari angkatan 2016. Jika teman-teman terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM selanjutnya dan teman-teman sekalian telah menyusun aturan yang akan dijalankan. Namun pada saat menjalankan terjadi perubahan aturan yang dilakukan oleh pihak atasan dan perubahan tersebut sulit diterima bahkan merugikan banyak orang. Apa yang akan teman-teman lakukan? Tetap mempertahankan yang teman buat atau mengikuti perubahan yang dibuat oleh pihak atasan dan berikan alasannya. Untuk paslon kedua, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Hal yang pertama yang kami akan lakukan adalah sosialisasi. Tidak mungkin
atasan menerapkan peraturan tanpa adanya sebuah sosialisasi. Jadi pasti ada titik tengah yang akan lebih baik jika ada koordinasi dan sosialisasi yang akan dilakukan. Jadi kami akan sigap dalam memilah setiap peraturan yang akan nanti ditetapkan dan diberikan kepada mahasiswa. Oke, menambahi. Jadi hal yang pertama kami lakukan itu adalah tepat sekali seperti yang dibilang pasangan saya Albertinus Siaan, yaitu adalah koordinasi. Kenapa? Koordinasi atau komunikasi itu adalah hal yang paling penting untuk menentukan bahwa apa yang akan kita lakukan seterusnya. Dan yang pertama kami lakukan itu koordinasi dengan pihak atasan dan meninjau kembali apa sih perubahan yang dilakukan itu, apakah itu positif atau tidaknya menurut apa yang menjadi komentar dari pihak atasan tersebut. Dan kami akan menentukan atau menyaring kembali apakah hal tersebut benar atau tidak. Dan jika hal tersebut tidak benar, maka kami akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat melakukan yang terbaik dan memberikan solusi terbaik untuk keuntungan kepada mahasiswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon kedua. Untuk paslon pertama, kami persilakan untuk menanggapi dari jawaban paslon pertama. Waktu Anda menjawab, saya ulangi, untuk paslon pertama kami persilakan untuk menanggapi dari jawaban paslon kedua. Waktu Anda dalam menjawab adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya menangkap bahwa Anda katanya akan mengusahakan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 2, apa usaha nyata Anda yang Anda katakan sebaik-baiknya itu untuk memuaskan apa yang diinginkan mahasiswa? Kan usaha ini kan ada banyak gitu. Jadi kalau misalkan situasi seperti ini Anda berpihak, misalkan atasan Anda buat acara, ternyata atasan bilang stop dulu. Kan Anda katakan tadi akan mengusahakan sebaiknya. Usahanya ini usaha yang seperti apa? Kami ingin tahu usaha nyata Anda yang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Untuk paslon kedua, kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon pertama. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Seperti yang sudah kami bilang sebelumnya, kan kami sudah bilang kami akan melakukan koordinasi kepada pihak kemahasiswaan atau atasan lainnya. Seperti contohnya yang sudah pernah terjadi yaitu adalah nobar, yang dimana itu kemahasiswaan itu mengomentari kenapa bisa terjadi. Jadi saya sangat salut terhadap BEM, dia koordinasi langsung kepada kemahasiswaan sehingga apa? Dia melakukan segala usaha itu untuk dapat melakukan atau melaksanakan nobar tetap berjalan dengan baik. Jadi intinya nanti kami itu sebagai BEM itu kami itu dapat menyimpulkan atau dapat mengasih solusi yang terbaik kepada rekan mahasiswa apa yang akan kami lakukan seterusnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon kedua. Acara selanjutnya akan kami berikan kepada MC. Baiklah, sesi kedua telah berakhir. Sebelum memasuki sesi ketiga, kita akan beristirahat selama 5 menit. Rekan-rekan mahasiswa sekalian dipersilahkan untuk live meeting. Namun kemudian kita bisa langsung join agar live 5 menitnya, istirahat 5 menit berlangsung di Zoom saja. Terima kasih. Berikutnya, di mana pada sesi sebelumnya. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya sebagai moderator untuk memaparkan pertanyaan yang telah ditetapkan. Pada sesi ini, paslon akan memilih pertanyaan dari amplop yang tersisa, yaitu amplop A dan amplop D. Untuk paslon kedua, kami beri kesempatan untuk pertama sekali memilih amplop yang tersedia. Amplop A. Untuk paslon kedua,
Mohon mengulang memilih amplop A atau amplop D. Amplop A. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ada dari amplop A. Pertanyaan ini berasal dari pertanyaan alumni. Seperti yang kita ketahui bahwa Institut Teknologi Del adalah institut yang menerapkan sistem asrama di mana mahasiswa juga diberikan didikan dan pembinaan asrama. Pertanyaannya ialah bagaimana pengaruh peraturan keasramaan dengan BEM dan mahasiswa Institut Teknologi Del, berikan tanggapan Anda. Untuk paslon kedua kami beri kesempatan untuk menjawab. Untuk menjawab adalah 2 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Menurut kami pengaruh keasramaan kepada mahasiswa itu ada pengaruh positif, ada pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya yaitu kita diajarkan bahwa hidup itu perlu peraturan untuk dapat mengatur kita agar dapat menjadi lebih baik. Dan menurut saya pengaruh negatifnya itu adalah kadangkala ada suatu saat peraturan tersebut tidak sesuai dengan hal yang akan kita lakukan. Sehingga pengaruh negatif itu menghambat suatu program kerja yang akan BEM lakukan. Sehingga kami sebagai BEM akan merundingkan dan mendiskusikan kembali kepada pihak keasramaan solusi terbaik apa yang akan dilaksanakan agar peraturan tetap berjalan dan program kerja yang akan kami jalankan tetap berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk paslon kedua. Selanjutnya, untuk paslon pertama, kami akan membacakan pertanyaan yang tersisa, yaitu pertanyaan dari amplop D. Pertanyaan dari Angkatan 2018. Anda mencalonkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM tahun 2020-2021 tentu sudah Anda pikirkan sejak lama sebelum pembukaan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Institut Teknologi Del. Yang mau saya tanyakan ialah apa gagasan atau apa tekad Anda sehingga Anda mau dan berani mencalonkan diri sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM periode tahun 2020-2021. Strategi apa yang Anda gunakan agar visi dan misi Anda terlaksana jika Anda terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Institut Teknologi Del 2021? Untuk paslon pertama, kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang sudah diberikan tadi, pasti sudah panjang lah kita berpikir ini, sudah agak lama berpikir, aku ingin mencalonkan begitu. Dan apa yang menjadi dasar saya, kenapa saya ingin mencalonkan? Nah, saya itu punya prinsip, selagi saya bisa membantu, saya akan bantu. Nah, dan juga saya itu suka, jujur saja saya itu suka aktif dalam berorganisasi khususnya. Nah, di Departemen Ketertiban sendiri saya sudah pernah memberikan beberapa masukan untuk membantu kinerja kami. Nah, saya sudah melakukannya dari hal kecil, dan saya ingin punya kerinduan untuk membantu dalam hal lebih besar lagi dan melayani di BEM ini. Itulah kenapa saya ingin menjadi calon ketua BEM. Kemudian menambahi, saya sendiri mempunyai moto hidup untuk melayani. Jadi apapun yang saya lakukan itu saya akan berusaha sebaik mungkin untuk orang-orang merasakan apa yang saya lakukan dengan pelayanan yang saya buat. Jadi dengan prinsip ini, apapun nanti selama satu proyek ini, saya akan bekerja dengan maksimal beserta teman-teman yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya visi dan misi kami akan terlaksana? Pertama, kami akan membangun tim yang solid nantinya. Bagaimana cara membangun tim yang solid? Ya, dengan memanfaatkan landasan kekeluargaan tadi. Ketika kekeluargaan tadi sudah paten, maka satu sama lain pasti
sudah nggak sungkan lagi. Kemudian selain menerapkan prinsip kekeluargaan, kami pasti akan menjunjung tinggi profesionalisme. Karena apabila ada sesuatu yang salah misalnya kan, kami akan tegur. Kalau misalkan nggak tegur, akan kami lakukan tindakan yang lebih lagi, misalkan pemecatan, kalau memang tidak bisa dilakukan. Makanya kekeluargaan dan profesionalisme adalah kunci utama dalam menunjukkan misi dan visi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon yang pertama. Baik, terima kasih untuk kedua paslon yang telah memberikan pernyataannya maupun jawabannya. Sekarang kita akan memasuki sesi debat antara sesama paslon, di mana paslon pertama akan memberikan pertanyaan kepada paslon yang kedua, begitu juga sebaliknya. Serta sesama paslon dapat saling menyanggah. Untuk pertanyaan yang pertama, kami persilahkan kepada paslon 1 untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada paslon 2. Waktu Anda akan dihitung saat Anda memulai berbicara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, bagi paslon 1, kalau mungkin nanti kurang jelas bisa diulangi kok. Oke. Paslon 2 bisa diulangi. Oke. Jadi pertanyaan kami, meninjau misi paslon 2 yang berkaitan dengan meningkatkan minat bakat mahasiswa, maka sudah sepatutnya saudara memiliki minat yang tinggi dalam perkuliahan, kompetisi, sehingga mampu menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya. Sebagaimana kita tahu pula, meningkatkan dan mewadahi adalah dua kata yang berbeda. Dan setiap individu bebas menentukan minat bakat mereka sendiri. Menentukan saja bebas, apalagi meningkatkan. Berarti bebas juga orangnya untuk meningkatkan minat bakat tersebut atau memberhentikannya. Nah, pertanyaan kami, apakah hal konkret yang Anda dapat lakukan sebagai jaminan bagi kami bahwa minat bakat setiap mahasiswa itu meningkat secara pasti sesuai dengan misi 2 tersebut, agar misi 2 tersebut dapat terlaksana? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kami berikan waktu dan tempat kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan paslon yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kami di sini ingin menyanggah kembali bahwa misi kami itu adalah meningkatkan minat dan bakat mahasiswa dalam perkuliahan, organisasi, dan kompetisi. Jadi, kami itu sangat menjamin minat dari bakat dari mahasiswa tersebut. Kenapa? Karena bagi kami tidak selamanya untuk meningkatkan minat dan bakat itu berasal dari kompetisi. Tidak selamanya meningkatkan minat dan bakat itu berasal dari kuliah. Tidak selamanya meningkatkan minat dan bakat itu melalui organisasi. Bisa saja untuk meningkatkan minat dan bakat tersebut melalui salah satu dari perkuliahan, kompetisi, maupun organisasi. Bahkan bisa saja dia, seorang mahasiswa ini, minat dan bakatnya ada di kompetisi dan perkuliahan dan sebaliknya. Jadi, hal yang pertama yang harus kami ketahui adalah minat dan bakat mahasiswa itu ada di mana, sehingga kami dapat berkoordinasi kepada Himapro khususnya untuk dapat meningkatkan minat dan bakat mahasiswa tersebut. Secara konkretnya tadi kami sudah mengatakan kami akan kerjasama dengan Himapro dengan membuat interest group, sehingga minat dan bakat mahasiswa tersebut lebih terarah dari prodinya tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon 2. Untuk menanggapi pernyataan paslon yang kedua, kami persilahkan kepada paslon pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Nah, begini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Seperti yang saudara sudah sampaikan tadi, minat bakat itu nggak harus dari semua bidang kan. Bahkan di luar bidang tersebut pun kita bisa punya minat sendiri, contohnya musik atau yang lainnya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, siapakah Anda? Maka Anda bisa menentukan bahwa minat bakat setiap mahasiswa itu harus bisa meningkat. Karena kita sadari juga kan, itu balik ke mahasiswanya sendiri. Dia mau atau enggak itu ditingkatkan. Jadi yang kami tekankan itu gimana
langkah konkretnya untuk menjalankan keinginan Anda tersebut bahwa minat bakat setiap mahasiswa itu meningkat? Perlu lagi kita ketahui bahwa kata meningkatkannya itu berbeda dengan kata memwadahi atau memfasilitasi. Meningkatkan berarti Anda memang benar meninjau minatnya itu, Anda menumbuhkan minatnya. Kalau memfasilitasikan itu hal yang berbeda. Jadi kami seberapa bisa Anda dengan yakin bahwa Anda dapat meningkatkan minat mahasiswa, karena minat itu, menurut saya pribadi, minat itu berasal dari mahasiswa sendiri. Setiap mahasiswa pasti punya minat, setiap mahasiswa punya bakat. Nah, apa hal yang seharusnya kita lakukan? Kalau misalkan saya jadi kalian, saya tidak sanggup untuk meningkatkan minat orang. Sedangkan minat saya sendiri, saya belum bisa jamin. Saya punya minat enggak? Sedangkan minat saya sendiri tidak bisa saya jamin, apalagi saya menjamin minat orang. Jadi mungkin hal konkret apa yang mungkin Anda lakukan supaya memang Anda bisa benar-benar meningkatkan minat mahasiswa? Karena Anda katakan ingin meningkatkan minat mahasiswa dalam perkuliahan, organisasi, dan kompetisi. Demikian. Terima kasih untuk paslon 1. Kami persilakan untuk paslon 2 untuk menanggapi pernyataan dari paslon 1. Kami persilahkan. Oke, tadi kan sudah dipaparkan. Terima kasih kepada paslon 1 yang telah memberikan tanggapan. Dan tadi kan sudah dipaparkan, kami sudah memaparkan bahwa kami akan melakukan koordinasi kepada setiap Himapro. Dan kami mempunyai rencana membuat interest group. Di setiap interest group ini memiliki setiap minat-minat dari setiap ditinjau terlebih dahulu minat-minat setiap dari mahasiswa tersebut. Kan kita berfokusnya pada satu prodi, otomatis dalam satu prodi tersebut pasti memiliki satu mata kuliah atau satu bidang yang disukai dia. Jadi interest group itulah berfungsi sebagai menunjang untuk meningkatkan minat bakat tersebut. Itulah bukti konkret yang akan kami berikan nantinya. Terima kasih. Menambahi pernyataan dari teman saya, bahwa sanggahan dari saudara Yosefri tadi menyatakan bahwa merasa saya tidak sanggup untuk meningkatkan minat dan bakat. Tapi kami, pasangan calon nomor urut 2, meyakinkan bahwa kami sanggup untuk meningkatkan minat dan bakat dari mahasiswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1 dan paslon yang kedua. Sekarang kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya, di mana pertanyaan ini akan diberikan oleh paslon kedua kepada paslon yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan untuk paslon yang kedua. Terima kasih. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Menurut dari misi saudara yang nomor 2, yaitu membangun internal berlandaskan kekeluargaan dan profesionalisme, di mana diketahui bahwa kekeluargaan dan profesionalisme tersebut merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Mengaitkan dengan nepotisme, yaitu lebih memilih saudara atau kekeluargaan, bukan berdasarkan kemampuan atau profesionalisme. Yang menjadi pertanyaan kami, apa yang dimaksud dari misi nomor 2 saudara tersebut? Apakah berarti membangun internal tersebut secara nepotisme atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang diberikan oleh paslon 2. Baik, jadi kami akan menjelaskan mengenai misi kami yang nomor 2 ini. Beberapa kali sih kami jelaskan, mungkin kami akan jelaskan sekali lagi. Nah, yang kami maksud itu adalah membangun internal berlandaskan kekeluargaan dan profesionalisme. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yang pertama kami lakukan itu adalah merekrut orang-orang yang profesional. Jadi bukan kekeluarganya dulu dibangun. Kau profesional enggak? Kau layak enggak untuk mengisi suatu badan sesuai dengan bidangmu? Kalau enggak layak, buang. Kalau dia layak, kita panggil, kita pakai. Nah, setelah nanti mereka terpilih, orang-orang terpilih, yang kita bangun itu adalah iklim kekeluargaan di dalam organisasi tersebut. Jadi kita akrab dengan mereka gitu. Dari keakraban ini, diharapkan tercipta koordinasi yang baik antar anggota, sehingga nanti untuk melayani masyarakat pun lebih baik lagi. Kalau internalnya bagus, maka melayani masyarakat pun diharapkan akan bagus. Jadi kekeluargaannya adalah ketika mereka sudah terpilih, kita bangun
keakraban yang berlandaskan kekeluargaan terhadap mereka, bukan nepotisme yang seperti saudara pikirkan. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon yang pertama. Kami berikan kesempatan kepada paslon kedua untuk menanggapi pernyataan dari paslon pertama. Terima kasih. Oke, untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Jadi, jika menurut saudara melakukan sesuatu itu melalui profesionalisme pertama kali, tapi mengapa Anda membuat misi Anda itu adalah membangun internal berlandaskan kekeluargaan yang pertama, bukan profesionalisme. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa dalam membangun suatu internal itu, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah berlandaskan kekeluargaan. Seperti itu. Berarti jika Anda menyanggah bahwa profesionalisme yang akan kalian lakukan pertama kali, berarti kalian menganggap bahwa misi kalian itu adalah salah. Apakah seperti itu? Terima kasih. Baru saya akan menambahi, bagaimana cara kalian membuat, kan kalian memilih secara profesionalisme. Baru kalian otomatis kan akan melakukan secara profesional. Bagaimana kalian membangun berdasarkan yang misi yang kalian sebutkan dengan kekeluargaan, dengan awalnya melakukan dengan profesional. Oh, baik, terima kasih. Kami berikan kepada paslon pertama untuk menanggapinya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama yang ingin saya tekankan, kekeluargaan dan profesionalisme ini bukanlah dua hal yang harus dipilih salah satu. Saya tekankan sekali lagi, ini bukan dua hal yang harus kita pilih salah satu. Kami akan menerapkan kekeluargaan, landasan kekeluargaan dan nafas yang profesionalisme. Maksudnya gimana? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami akan menerapkan proses perekrutan yang memang profesional dia. Memang kalau memenuhi, ya silakan masuk. Kalau memang enggak, ya tidak. Setelah bekerja nantinya, siapa coba yang ingin bekerja dengan keadaan terpaksa, atasan dan bawahan? Kami tidak akan menerapkan prinsip atasan dan bawahan. Melainkan kami akan menerapkan prinsip kekeluargaan. Di mana kalau mereka mau ngasih saran sama kami, silakan. Akan kami terima dengan baik. Dan kalau misalkan sudah kekeluargaan terbangun, bukan berarti profesionalisme ini akan tersingkirkan. Kami tetap menjalankan yang namanya profesionalisme. Caranya gimana? Kalau memang mereka salah, kinerjanya kurang baik, ingatkan. Kalau memang tidak bisa diingatkan, akan dibawa ke forum yang selanjutnya. Jadi seperti itu, bukan harus memilih kekeluargaan atau profesionalisme. Kami akan menerapkan keduanya sekaligus. Demikian, tambahin tulis aku ya. Jadi mungkin inti dari yang disampaikan oleh rekan saya itu adalah kekeluargaan dan profesionalisme itu nggak bertentangan, bisa diselaraskan. Itu saja. Jadi jangan kita membangun pandangan kalau dua hal tersebut adalah bertentangan. Jadi kesannya kalau kita itu profesional, kita itu nggak boleh bekerja secara kekeluargaan. Berarti bekerja dengan secara kaku, enggak dong. Kita kan organisasi, harus punya koordinasi yang baik. Sama halnya dengan keluarga, harus punya koordinasi yang baik antara bapak, ibu, dan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua paslon pertama dan paslon kedua. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Pada sesi ini, kami akan memberikan kesempatan kepada kedua paslon. Jika masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami akan memberikan kesempatan 1 kali untuk masing-masing paslon. Kami persilakan. Baik, jika tidak ada, demikian acara debat kita kami berikan kepada MC. Demikianlah acara debat untuk pemilihan calon ketua dan wakil ketua BEM Institut Teknologi Dell periode 2020-2021. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua kata dari Ketua KPU 2020. Kepada Saudara Saud Sihotang, kami persilakan.
Terima kasih untuk kedua paslon yang sudah mengikuti debat dengan baik, dan juga Sama-sama, Pran. kepada seluruh peserta, dan juga untuk seluruh peserta debat yang mengikuti acara dengan baik. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tahan dan juga BEM dan MPM dan serta perwakilan setiap angkatan. Jadi saya berharap untuk kita semua peserta debat agar mengingatkan seluruh mahasiswa bahwa pemilihan Ketua BEM tahun 2020 akan dilakukan pada tanggal 27 April tahun 2020 dengan cara voting di CIS. Demikian dari saya, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara ini, baiklah kita menutupnya dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudari Miranti Sinaga. Kepada Saudari Miranti, kami persilahkan. Baik, acara kita akan berakhir. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat siang ini Bapak. Engkau memberikan kami kesehatan dan sukacita, di mana pada saat siang ini Bapak kami telah selesai melakukan acara debat untuk BEM 2020-2021. Kiranya Tuhan apa yang menjadi visi dan misi untuk BEM 2020 dan 2021 menjadi terwujud dan bisa mereka laksanakan dengan baik. Bapak yang baik, kami juga Tuhan akan sebentar lagi akan berpisah. Kiranya Tuhan setiap kegiatan yang akan kami lakukan, Engkau yang selalu menyertai. Terpujilah Tuhan hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Sebelum menutup acara kita, kami persilahkan para paslon yang ingin menyampaikan pesan dan kesan. Mulai dari paslon pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, terima kasih juga ya. Kami sudah sampai ke sesi debat ini. Mungkin pengalaman juga bagi kami ini. Kami sudah mendengarkan masukan dari paslon 2 juga. Pasti ada juga hal positif yang bisa kami ambil, yang mungkin bisa kami terapkan jika kami terpilih nanti. Dan juga semoga apa yang kami sampaikan ini bisa jadi masukan bagi paslon nomor 2 juga, jika Pak Saudara sendiri terpilih nantinya. Jadi terima kasih juga untuk KPU yang sudah menyediakan forum ini, yaitu debat ini, dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kepada paslon 2 kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkatnya sehingga kita dapat mengakhiri sesi debat kali ini dengan baik. Saya ingin menjelaskan kembali bahwa mahasiswa itu adalah agent of change, agen perubahan, yang merupakan insan intelektual yang memiliki tugas untuk melakukan perubahan dalam aspek ke arah yang lebih baik. Jadi bagi kami itu telah menyampaikan paslon pertama maupun yang kedua, kami telah menyampaikan visi kami pada saat debat tadi, di mana kami paslon kedua bertujuan untuk membawa BEM ke arah yang lebih baik dan mengingat kembali akan pentingnya berorganisasi. Karena sebagai agent of change atau agen perubahan itu, mau tidak mau kita harus dapat menularkan di luar kampus. Kenapa? Jika kita saat nanti berada di luar kampus, kita ini dihadapkan kepada masyarakat, di mana kita membutuhkan pengalaman berorganisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan barusan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk rekan mahasiswa sekalian agar dapat memilih kami pasangan calon nomor urut 2 di pemilihan BEM tanggal 27 April nanti. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada pesan dan kesan ataupun masukan dari para peserta, kami persilahkan. Cek. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya perwakilan dari BEM ingin mengucapkan terima kasih pertama untuk pihak KPU yang telah melaksanakan debat ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga kepada hadirin sekalian yang telah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Juga kepada Pak Tahan selaku pihak mahasiswa. Nah, jadi dari tadi kan kita sudah mendengarkan
mendengarkan tentang visi misi dan juga debat yang dilaksanakan oleh kedua paslon. Jadi kita selaku hadirin di sini dimintakan untuk menimbang apa yang telah mereka bicarakan tadi, apa yang mereka debatkan tadi secara objektif, supaya kita dapat memilih pasangan calon. Dan juga untuk kedua paslon, saya berharap mungkin ini adalah sebuah pertarungan besar-besaran antara kalian pihak satu dan pihak yang kedua. Tapi setelah ini, siapapun yang terpilih nantinya, saya minta kita semua bersikap profesional. Jadi apapun yang terjadi, kita saling mendukung. Semisal salah satu nanti bakalan menang, yang pihak yang kalah itu tidak boleh menjatuhkan atau menjadi beban bagi pasangan yang menang tadi. Kita harus sama-sama memajukan kampus kita ini. Kita bukan hanya jadi ketua BEM biar bisa memajukan kampus, enggak. Kita sebagai mahasiswa biasa juga bisa mendukung pihak BEM untuk memajukan kampus kita. Dan juga untuk pasangan yang terpilih nantinya, saya minta ini yang di debat ini tidak hanya jadi omongan saja, tapi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar di masa jabatannya nanti. Dan juga untuk yang terpilih nantinya kami berharap banyak perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Dari kami juga masih banyak kesalahan dan juga masalah-masalah yang terjadi yang mungkin belum dapat kami atasi secara baik dan benar. Saya harap nanti yang terpilih dapat belajar dari kesalahan tersebut dan menerapkannya di masa jabatannya. Jadi sekian pesan dari saya untuk semua hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Demikianlah acara debat paslon BEM 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua. Bisa di sini? Bisa live ini. Jadi persilakan untuk live dari Udah bisa. Live atau live? Live. Sama aja. Oke. Semangat sesama paslon. Semangat. Damai. Damai. Pukul. Oke.